Bab 1491, Jin dan Mengemudi. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Pulau Taoyuan saat ini sepi, dan deru mesin mobil terdengar keras. Xia Ruofei menginjak gas sampai akhir, dan dia merasakan perasaan gemetar, tetapi pada saat yang sama dia sangat tenang di dalam. Jelas sekali, ini adalah momen paling kritis sejak dia memasuki jalur kultivasi, dan ini juga akan menjadi pertama kalinya dia menghadapi biksu biara terakhir. Namun, persiapan sebelumnya telah dilakukan secara ekstrim, dan karir militernya telah melemahkan hatinya yang kuat. Pada saat ini, meskipun hatinya terus-menerus berperang, dia masih belum kehilangan akal sehatnya dan tidak panik. Xia Ruofei tidak mengemudikan mobilnya langsung ke ruangan beton kecil tempat susunannya ditempatkan. Dia menghentikan mobilnya lebih dari 200 meter dari ruangan beton. Ini adalah lokasi konstruksi sebelumnya, dan ada beberapa proyek konstruksi yang belum selesai seluruhnya. Sebelum staf keluarga Liu dievakuasi, telah dibersihkan dengan tertib, dan beberapa kendaraan teknik ditempatkan dengan rapi di sini. Xia Ruofei memarkir kendaraan off-road Land Rover di sebelah kendaraan rekayasa. Setelah keluar dari kendaraan, tubuhnya berkedip-kedip, dan dia terbang menuju ruangan beton tempat inti susunan ditempatkan. Jarak lebih dari 200 meter tiba dalam sekejap mata. Setelah Xia Ruofei memasuki ruang semen, dia mengeluarkan Yuan Jing dengan satu tangan, dan dengan terampil meletakkannya di alur di sekitar susunan. Yuan Jing yang dia keluarkan belum pernah digunakan, dan aura di dalamnya sangat kuat, yang dapat memastikan bahwa metode matriks diaktifkan secara langsung dalam waktu singkat. Xia Ruofei memeriksa susunan dan Yuan Jing dengan kecepatan tercepat, lalu meninggalkan ruangan beton. Selama dia berada dalam jangkauan kekuatan mentalnya, dia bisa berkomunikasi dengan arai dan memanipulasi arai. Tentu saja, tidak perlu berdiam diri, itu di sini. Secara teori, Xia Ruofei dapat mengontrol metode formasi di posisi manapun di Pulau Taoyuan, tetapi lebih dekat dengan susunan inti dan secara alami lebih mudah dikendalikan. Bagaimanapun, sejumlah besar kekuatan mental dan konsumsinya tidaklah kecil. Setelah Xia Ruofei meninggalkan ruang semen, dia langsung menuju ke tebing. Dia mengedipkan mata ke tebing dalam sekejap mata. Dia terus berjalan dan langsung terbang. Dia mengulurkan tangan ke posisi tebing yang menonjol dan menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkannya dengan lembut. Setelah terjatuh lebih dari 10 meter, Xia Ruofei sampai pada posisi yang telah dia temukan sebelumnya. Tebing di sini hanya memiliki celah dan ditutupi tanaman merambat. Itu tidak terlihat dari luar. Ketinggian ini juga pas. Jika ketinggiannya terlalu tinggi dan terlalu dekat dengan puncak tebing, kemungkinan ditemukannya akan semakin besar, dan jika ketinggiannya terlalu rendah maka tebing di bawahnya akan gundul akibat terkikisnya laut, dan tidak ada penutup sama sekali. Kesenjangan serupa dapat ditemukan, dan penyembunyiannya tidak sebaik ini. Xia Ruofei menggenggam tepi celah dengan satu tangan, dan pada saat yang sama dia menggerakkan pikirannya untuk memanggil gulungan gambar dari telapak tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam celah. Kemudian Xia Ruofei menyamarkan tanaman merambat dan rumput liar di luar celah, dan memeriksanya dengan cermat, dan menemukan bahwa tidak ada jejak yang tersisa, dan dia tidak dapat melihat petunjuk apapun dari luar. Dia hanya merasa sedikit terharu, dan keseluruhan orang itu menghilang dari dunia luar, ke dalam ruang spiritual. Sekarang, nafas Xia Ruofei telah benar-benar hilang di Pulau Taoyuan. Bahkan jika Luo Qingfeng menggunakan kekuatan mental untuk memindai, dia hanya akan menemukan Wang Boshan sendirian di pulau itu. Setelah memasuki luar angkasa, Xia Ruofei pertama-tama datang ke pegunungan dan lautan, lalu dengan hati-hati memisahkan jejak energi spiritual dari dunia luar, selalu memperhatikan arah permukaan laut barat. Kekuatan mental Xia Ruofei telah mencapai konsentrasi spiritual, yang setara dengan kekuatan spiritual para biksu awal Jin dan. Selama dia bukan seorang praktisi spiritual yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual atau sangat peka terhadap eksplorasi kekuatan spiritual, sulit untuk mencapai tingkat kekuatan spiritual yang begitu kecil ditemukan. Menurut informasi yang diberikan oleh Zheng Yongshu, Luo Qingfeng tidak unggul dalam kekuatan spiritual, jadi Xia Ruofei juga mengeluarkan kekuatan spiritual dari gambaran spiritual dengan percaya diri dan berani sehingga dia dapat sepenuhnya memahami situasinya.
Ketika Xia Ruofei melakukan segalanya, di Pulau Evak, Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu juga datang ke pantai tak berawak. Luo Qingfeng langsung mengorbankan pedang terbangnya, dan memimpin Zheng Yongshu melewati pita di langit, terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Zheng Yongshu. Jarak antara Evak dan Pulau Taoyuan tidak terlalu jauh, dan kecepatan terbang Royal Sword sangat cepat. Hanya dalam 10 menit, garis besar Pulau Taoyuan dapat terlihat dari kejauhan. Saat ini adalah waktu paling gelap sebelum fajar, tetapi dengan penglihatan Luo Qingfeng, Pulau Taoyuan, yang berjarak 1 kilometer, masih dapat terlihat dengan jelas. Ia sendiri telah mempelajari formasi tersebut, dan levelnya lebih tinggi dari Zheng Yongshu, sehingga ketika ia sampai di kawasan laut terdekat, ia langsung merasakan keberadaan formasi alam tersebut. Luo Qingfeng melanjutkan pedangnya ke dekat Pulau Taoyuan, menyapunya dengan kekuatan mentalnya, kemudian kecepatan pedangnya perlahan melambat, dan akhirnya berhenti, hanya menginjak pedang terbang dengan satu tangan dan Zheng Yongshu, menggantung di udara. Zheng Yongshu membuka matanya saat mendengar angin di telinganya tiba-tiba berhenti. Ketika dia melihat Pulau Taoyuan di depannya, dia tidak dapat menahan tangisnya. Kamu sudah selesai. Apa yang kamu lakukan di sini? Posisi di mana Luo Qingfeng tinggal saat ini tidak ada di dalam amplop. Zheng Yongshu melihat Luo Qingfeng menghentikan pedangnya yang terbang, melayang di atas laut, dan memandang ke Pulau Taoyuan, tidak jauh dari sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mau tidak mau mulai merasa gugup. Apakah itu sesuatu yang dia temukan? Saat ini, Luo Qingfeng tersenyum dan berkata, ini benar-benar masalah besar. Zheng Yongshu gemetar saat mendengar kata-kata itu, diam-diam menangis. Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Dia benar-benar khawatir. Zheng Yongshu tidak takut mati, selama itu adalah tugas yang diberikan oleh Master Xia Ruofei, dia akan menyelesaikannya dengan cara apapun. Bahkan jika Xia Ruofei membiarkannya melompat dari tebing, dia tidak akan pernah ragu. Zheng Yongshu terutama khawatir bahwa rencana Xia Ruofei gagal, dan Luo Qingfeng belum berada di pulau itu sebelum dia menjadi waspada. Pasti dia tidak cukup berhati-hati dalam hubungan apapun, yang menyebabkan kakinya terbuka. Jika itu masalahnya, Zheng Yongshu merasa dia akan benar-benar mati. Saat ini, Luo Qingfeng bertanya, Yongshu, apakah Pulau Taoyuan ada di depanmu? Zheng Yongshu berkata dengan keras kepala, ya, guru. Apakah ada masalah? Luo Qingfeng berkata, apa masalahnya? Masalahnya besar. Ketika Zheng Yongshu mendengar ini, dia merasa malu dan berkata dalam hatinya, benar saja, dia mengetahui, Tuan menyalahkan bawahannya karena tidak kompeten dan menghancurkan barang-barang. Pada saat ini, Luo Qingfeng mengutuk sambil tersenyum, saya melihat anak Anda telah mempelajari metode formasi sepanjang hari, dan belum mempelajari apapun. Anda tidak menyadari sifat jelas dari formasi Suan-Suan. Saat Anda kembali ke laporan, bahasanya tidak diketahui jika Anda mengetahuinya itu terlalu kosong, aku pasti datang ke sini sendiri. Petik 2. Zheng Yongshu sedikit ragu-ragu. Luo Qingfeng memandang Zheng Yongshu, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak boleh bodoh karena angin. Mengapa kamu tidak menjaga jiwamu? Saya ingat memberi tahu Anda beberapa identifikasi tingkat tinggi, termasuk Tai Xuanxing. Petik 2. Zheng Yongshu kemudian terbangun di hadapan Tuhan, dia dengan cepat mengungkapkan rasa malunya dan berkata, Guru, saya menyalahkan para murid atas keterampilan akademis mereka yang buruk, begitu banyak. Luo Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata, hasil akhirnya bagus, maka tidak apa-apa, ini tidak lebih dari penundaan. Tidak apa. Jika Luo Qingfeng tahu bahwa susunan alami ini terlalu virtual dan susunan Xuanxing, Wang Boshan tidak akan diizinkan untuk mengadopsi strategi Susutu, atau dia akan menggunakan metode seorang praktisi untuk secara paksa mengambil pulau itu dari keluarga Liu. Untungnya, Zheng Yongshu tidak dapat sepenuhnya mengidentifikasi susunan besar pada awalnya, jika tidak, Pulau Taoyuan ini tidak akan ada hubungannya dengan Xia Ruofei. Ya Tuan, Zheng Yongshu berkata dengan hormat, kami berada tepat di depan tebing di sisi barat pulau. Terakhir kali saya menemukan peninggalan aura Spar tidak jauh di sana. Petik 2. Setelah Zheng Yongshu memastikan bahwa itu palsu alarm, dia menemukan punggungnya basah oleh keringat dingin. Hal yang paling mendesak di hatinya sekarang adalah membiarkan Luo Qingfeng pergi ke pulau itu. Selama Luo Qingfeng memasuki jangkauan formasi, tugasnya selesai.
Mengenai apakah dia bisa menjebak Luo Qingfeng, dia dan Wang Boshan memuja Xia Ruofei secara membabi buta. Dan apa yang tidak bisa dilakukan tuan rumah? Tidak ada, Luo Qingfeng berkata dengan ringan, tidak, mari kita lihat-lihat. Saya juga melihat Taishuan Qingzhen yang asli untuk pertama kalinya, dan bagian utama dari metode pembentukan masih terbentuk secara alami. Ini sungguh menakjubkan. Luo Qingfeng ingin untuk mengamati dari segala arah, di satu sisi, karena naluri kewaspadaan, di sisi lain, ia juga ingin melihat dengan baik susunan alami Taixuan Xuanxing. Ya Tuan, Zheng Yongshu berkata cepat. Meskipun dia sangat cemas, dia tidak berani mendesak Luo Qingfeng saat ini, jangan sampai Luo Qingfeng ragu. Luo Qingfeng membawa pedang kerajaan Zheng Yongshu terbang mengelilingi Pulau Taoyuan selama beberapa putaran, dan akhirnya kembali ke laut di sisi barat pulau. Luo Qingfeng menghela nafas, ini pekerjaan yang cerdas. Tidak, ini adalah mahakarya alam. Subjek dari seluruh formasi sepenuhnya terbentuk secara alami, sungguh menakjubkan. Kemudian, Luo Qingfeng melirik ke arah Zheng Yongshu lagi dan berkata, Yongshu, penilaianmu benar. Memang ada jejak yang ditinggalkan oleh praktisi kuno di pulau itu. Dilihat dari jejak ini, selama bertahun-tahun, pulau itu arai Taixuan Xuanxing diaktifkan. Dan para praktisi kuno menggunakan cara yang sangat cerdas untuk mengaktifkan metode pembentukan, yang memperdalam pemahaman saya tentang formasi. Petik 2. Guru, artinya, haruskah masih ada jenis tiang dengan aura di pulau itu? Zheng Yongshu bertanya dengan ekspresi terkejut dan gembira. Dalam keadaan normal, seharusnya ada. Luo Qingfeng berkata, tetapi setelah periode perubahan yang lama, tidak diketahui berapa banyak dari kristal roh ini yang dapat bertahan. Tapi susunan alami Xuanxing Qing ini, nilainya jauh lebih tinggi daripada Lingjing. Dengan sedikit modifikasi di sini, kamu bisa memulai formasi. Selama formasi berhasil dimulai, tidak butuh waktu lama, itu akan menjadi harta budidaya. Dan itu sangat aman. Ayo pergi. Luo Qingfeng berkata dengan sedikit kegembiraan, apakah itu mendarat di sisi barat pulau? Zheng Yongshu menahan kegembiraannya dan berkata, ya, guru. Tempat saya menemukan tiang itu berada di dekat tebing di sisi barat pulau. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, memang ada jejak yang ditinggalkan oleh para praktisi yang menyusun formasi. Meskipun usianya sangat panjang dan formasinya telah dibatalkan, masih memiliki nilai referensi yang besar bagi kita untuk mengaktifkan formasi tersebut. Selesai berbicara, dia mengayunkan pedang terbangnya, dan memimpin Zheng Yongshu menggambar busur elegan di atas permukaan laut, dan menyapu menuju tebing di sisi barat pulau. Dia tidak sengaja membentuk penutup pelindung dengan udara yang menyebalkan. Angin laut meniup pakaiannya, dan dia menginjak pedang terbang itu seperti peri. Beberapa ratus meter jauhnya dalam sekejap mata, saat berikutnya Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu telah mencapai tebing. Luo Qingfeng melompat ke tanah dengan cerdas, dan menyingkirkan pedang terbang itu segera setelah dia bergerak. Pada saat ini, Xia Ruofei sebenarnya telah berpindah ke awal ruang peta spiritual. Ketika jejak kekuatan mentalnya berbicara tentang cahaya pedang terbang yang muncul di laut jauh, dia langsung mengumpulkan kekuatan spiritual dan mentransfernya. Di awal dinasti Yuan, ada perbedaan laju aliran waktu 30 kali lipat dengan dunia luar. 1 menit dari dunia luar, dan waktu dari awal dinasti Yuan adalah 30 menit, sehingga Xia Ruofei dapat menghadapi perubahan apapun dengan lebih tenang. Dapat dikatakan bahwa selama dia masih di awal dinasti Yuan, itu setara dengan peningkatan kecepatannya sebanyak 30 kali lipat. Xia Ruofei kemudian melepaskan sedikit kekuatan mental, tetapi dia selalu mengunci kekuatan mentalnya pada Zheng Yongshu, dan takut untuk mengamati Luo Qingfeng Xiu secara langsung untuk mencapai level Luo Qingfeng. Dia sangat peka terhadap mata-mata dari kekuatan mental. Bahkan jika dia tidak terlalu menyadari kekuatan mental Xia Ruofei untuk sementara waktu, dia masih memiliki kewaspadaan bawah sadar. Dari sudut pandang Xia Ruofei, segala sesuatu di luar diperlambat sebanyak 30 kali, tetapi dia sangat sabar, menyaksikan Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu mendekati Pulau Taoyuan perlahan-lahan seperti pemutaran gerakan lambat di film, dan akhirnya perlahan-lahan jatuh di bebatuan di dekat tebing. Xia Ruofei mengepalkan tinjunya, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan butuh banyak upaya untuk akhirnya mencapai rencana yang diharapkan selangkah demi selangkah. Saat Luo Qingfeng menginjakkan kaki di Pulau Taoyuan,
Xia Ruofei 100% yakin bahwa dia telah sepenuhnya memasuki jangkauan formasi. Xia Ruofei tidak ragu-ragu. Kekuatan spiritual langsung meluas ke ruang semen tempat inti formasi berada. Dia menembus susunan inti dan menyentuhnya di salah satu posisi. Arai itu tiba-tiba menghasilkan hisapan yang kuat, yang membuat Yuan Jing masuk. Tiba-tiba auranya diekstraksi dan dituangkan ke dalam arai. Setiap pola menyala seketika. Pada saat itu, kekuatan langit dan bumi juga muncul pada saat yang bersamaan. 9 pilar batu giok bergema ke berbagai arah. Dalam waktu singkat, susunan Taixuan Xuanxing berhasil dimulai. Luo Qingfeng, yang berdiri di atas batu dekat tebing, melihat segala sesuatu di Pulau Taoyuan dengan gembira, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Formasi alam di pulau ini jauh melebihi ekspektasinya, dan kini beberapa tingkat lebih tinggi dari formasi leluhur yang kini memetik bintang. Harta budidaya seperti itu sangat penting bagi sebuah sekte. Dengan susunan Taixuan Xuanxing, jika waktu berlalu, pemilihan Xingzong akan terus mengembangkan bakat, dan kekuatan keseluruhan Zhongmen juga akan mencapai tingkat yang luar biasa. Ketika Luo Qingfeng memikirkan masa depan Xingzong dengan perasaan yang tinggi, dia tiba-tiba merasakan angin bertiup. Sebagai seorang biksu di masa Jindan, selain mempelajari banyak ilmu perbatasan, Luo Qingfeng sangat peka terhadap perubahan kekuatan langit dan bumi. Umumnya, situasi ini hanya terjadi ketika metode pembentukan dimulai, tetapi baru saja dia jelas merasakan bahwa kekuatan besar langit dan bumi langsung muncul. Meski proses berkelanjutannya sangat singkat, ia tetap tidak bisa lepas dari persepsinya. Bagaimana situasinya? Luo Qingfeng berkata diam-diam. Namun dia tidak menyadari bahwa murid-muridnya telah menjadi budak Xia Ruofei yang paling setia, dan dia tidak menyangka murid-muridnya akan membawanya ke dalam jebakan besar selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, spekulasi lainnya masih wajar. Toh setelah survei lokasi, prototipe susunan alam ini sudah terbentuk, dan keutuhannya sangat tinggi, serta masih banyak jejak para praktisi yang memulai susunan di pulau tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa alam arai belum sepenuhnya gagal, dan kadang-kadang terputus-putus. Kemungkinan untuk mengaktifkannya. Saat Luo Qingfeng merasakan perubahan di ladang gas sekitarnya dengan penuh perhatian, kabut tebal tiba-tiba melonjak dari segala arah. Luo Qingfeng tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, tanpa sadar membuat tindakan waspada, dan mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanan dan memegangnya erat-erat di tangannya. Saat ini, Zheng Yongshu, yang dekat dengan Luo Qingfeng, sepertinya berada dalam dilema besar. Dia jelas berada di samping Luo Qingfeng, tetapi dia sepertinya tidak melihat apa-apa, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Berteriak, "Tuan, Tuan, kamu ada di mana?" Luo Qingfeng sedikit mengernyit. Dengan pengalaman yang kaya, dia kemungkinan besar menilai bahwa kultivasi Zheng Yongshu relatif lemah. Setelah terjebak, dia tiba-tiba tersesat dalam kabut, meski jaraknya kurang dari setengah meter, tapi apa? Semuanya tidak terlihat, hanya ada kabut di matanya. Luo Qingfeng sendiri dapat dianggap sebagai ahli formasi, jadi dia memahami situasi ini dengan sangat baik, dan tidak meragukan Zheng Yongshu. "Yongshu, aku di sini. Jangan bergerak sambil berdiri, jangan berlarian." Luo Qingfeng berteriak sambil berjalan menuju Zheng Yongshu. Seolah-olah Zheng Yongshu tidak bisa mendengar suara Luo Qingfeng sama sekali, dia masih meneriakkan, "Tuan," dengan sedikit ketakutan, dan terus berjalan. Luo Qingfeng berseru dengan cepat, "Yongshu, jangan bergerak. Semakin banyak kamu bergerak, semakin dalam kamu akan jatuh." Zheng Yongshu tidak menyadarinya, dia masih berjalan dan berteriak, dan segera dia semakin menjauh dari Luo Qingfeng, dan akhirnya jatuh ke dalam kabut. Bahkan Luo Qingfeng telah mencapai kekuatan spiritual dari alam spiritual dan tidak dapat merasakan Zheng Yongshu. Di sana, Luo Qingfeng menepuk pahanya dengan frustrasi. "Saya tidak berharap untuk mengejar permulaan susunan yang terputus-putus begitu dia tiba di pulau." Pada saat yang sama, dia merasa bahwa formasi Zheng Yongshu telah dipelajari dengan sia-sia, dan dia terjebak dalam kabut Tiongkok. Prinsip pertama adalah jangan berjalan-jalan. Jika tidak, pasti akan semakin dalam, tetapi Zheng Yongshu mengaku sebagai raja generasi muda yang memilih Xingzong. Saat menghadapi susunan yang sulit, dia sebenarnya berperilaku sangat buruk, dan dia tidak pernah mempelajari metode susunan sama sekali. Xiao Bai juga sama. Tentu saja Luo Qingfeng tidak panik.
Hampir tidak mungkin susunan jebakan tingkat ini menjebaknya. Sekarang setelah Zheng Yongshu berpisah, dia tidak mau melakukannya, dan malah mulai memikirkan cara menerobos. Yang tidak diketahui Luo Qingfeng adalah Zheng Yongshu tidak jatuh ke dalam kabut. Setelah meninggalkan ruang lingkup Luo Qingfeng, dia terus berjalan ke depan, sampai dia benar-benar terpisah dari persepsi Luo Qingfeng, dan dia duduk di tanah dengan satu pantat. 2 menit kemudian, Xia Ruofei muncul di depan Zheng Yongshu dan berkata sambil tersenyum, kerja bagus. Akting luar biasa, Tuan, kamu menang. Zheng Yongshu berkata cepat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kamu beristirahat di tempat, aku akan menemuimu Tuan sebentar. Alamat kunjungan, Love Book Network. Ya, Guru. Zheng Yongshu berkata, saya berharap tuanku menang. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, jangan berlarian. Jika kamu diserang di dalam formasi, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Mengerti, mengerti. Zheng Yongshu berkata, saya berjanji tidak akan pergi satu langkah pun. Xia Ruofei mengangguk, dan tubuhnya melayang ke dalam kabut. Zheng Yongshu duduk di tanah dan menghela nafas lega. Hingga saat ini, tugas yang dipercayakan tuan rumah kepadanya telah selesai seluruhnya. Luo Qingfeng sudah memasuki tengah, dan terserah tuan rumah untuk bermain. Kepercayaan Zheng Yongshu pada Xia Ruofei sudah cukup. Dia tidak mengira Xia Ruofei akan kehilangan Luo Qingfeng. Faktanya, Xia Ruofei sendiri tidak begitu optimis. Dia belum pernah berhubungan dengan jin dan qi yang kuat sebelumnya. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak energi yang bisa dikeluarkan Luo Luofeng ketika dia dalam masalah. Luo Qingfeng tampak tenang, bahkan jika dia menemukan kompas tidak dapat mengenali posisinya, dan ada kabut tebal di sekelilingnya, dan dia bahkan tidak dapat mendeteksi kekuatan mentalnya, dia tidak panik. Menurut pengalamannya, meskipun susunan Xuan Xing di pulau itu dimulai sebentar-sebentar, susunan itu tidak boleh dipertahankan untuk waktu yang lama. Lagi pula, fasilitas di pulau untuk memulai arai besar sudah sangat tua. Menurutnya merupakan keajaiban bahwa arai besar ini dapat dimulai, karena ketika dia mengamatinya dengan kekuatan mentalnya di pinggiran, dia menemukan beberapa buatan fasilitas yang berhubungan dengan susunan awal rusak. Luo Qingfeng tidak menunggu di tempatnya, sementara dia dengan hati-hati bergerak maju berdasarkan pengalamannya, sambil mengeluarkan cermin perunggu sederhana dari cincin penyimpanan. Luo Qingfeng mengulurkan tangan dan menyeka permukaan cermin perunggu. Cermin perunggu mulai berubah perlahan, dan akhirnya berubah menjadi kristal transparan. Kekuatan mentalnya dimasukkan ke dalam cermin ini, dan lingkaran cahaya samar terpancar dari permukaan cermin. Kemudian dia melihat melalui cermin, dan kabut di depan mulai menyebar perlahan, semakin tipis. Sudut mulut Luo Qingfeng sedikit terangkat, dan hatinya diam-diam bangga. Ini adalah harta karun yang dia temukan di pameran dagang beberapa tahun terakhir. Saat itu banyak praktisi yang pernah melihat cermin perunggu ini, namun tidak ada yang menemukan misterinya, dan akhirnya ia dibayar dengan harga yang sangat murah. Mengambil kebocorannya, Luo Qingfeng menemukan ada pola yang sangat rumit di dalam cermin perunggu. Selama metode khusus digunakan untuk mengaktifkannya, Anda dapat melihat kepalsuan, yang sangat berguna saat memecahkan misteri. Luo Qingfeng tidak mengetahui asal-muasal cermin ini, tetapi setelah membelinya, dia menamai cermin itu Kansu Jing. Ketika dia melihat Kansu Mirror benar-benar dapat berperan, dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan semakin memperkuat kekuatan mentalnya. Gambar yang ditampilkan di cermin Kansuan semakin jelas, dan bagian yang baru saja tertutup kabut perlahan-lahan terekspos. Tampaknya susunan hukum ini telah rusak selama bertahun-tahun, begitu pula susunan yang mengantuk. Luo Qingfeng berkata pada dirinya sendiri. Setelah kabut terlihat, mudah untuk memastikan posisinya. Luo Qingfeng melihat sekeliling di cermin virtual sambil menghitung dalam hati. Front merupakan ilmu yang sangat rumit, melibatkan banyak teori seperti medan, lingkungan, astronomi, geografi, bahkan ada kaitannya dengan Feng Shui. Siapapun yang dapat melakukan penelitian di depan sangat mampu secara komputasi. Kuat, karena tata letak dan metode matriks perengkahan harus melalui banyak perhitungan. Bahkan jika itu adalah pusat spiritual kecil yang paling dasar, metodenya akan bervariasi dari waktu ke waktu ketika menyusun matriksnya. Aku menemukan Kun, lalu kamu harus mengambil 3 langkah ke kanan dan kemudian 1 langkah ke kiri.
Luo Qingfeng berkata pada dirinya sendiri. Ucapnya, dan dengan percaya diri mengambil 3 langkah ke kanan dan ke depan, lalu mengambil 1 langkah ke kiri. Xia Ruofei, yang sedang mengamati secara diam-diam tidak jauh dari sana, mau tak mau tercengang saat melihat pemandangan ini. Penilaian Luo Qingfeng sangat akurat. Jika dia berjalan dengan cara ini dan kemudian bergerak maju 10 hingga 15 meter lagi, dia akan benar-benar terbebas dari masalah. Kisaran susunannya, tentu saja, ini hanyalah rangkaian yang mengantuk. Kekuatan susunan Taixuan Xuanxing lebih dari itu. Arai besar juga berisi banyak formasi seperti formasi hilang, formasi fantasi, dan formasi pembunuhan, dan formasi ini sekarang tertutup seluruhnya. Di negara bagian tersebut, Xia Ruofei baru saja merilis arai mengantuk untuk mencoba kedalaman Luo Qingfeng. Kemampuan Xia Ruofei dalam pembentukan Luo Qingfeng sedikit mengejutkan, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, semangat juang Xia Ruofei bahkan lebih kuat. Meskipun Luo Qingfeng telah mengambil langkah yang benar dalam langkah-langkah ini, Xia Ruofei tidak terburu-buru mengubah situasi ini, melainkan lebih fokus dan memperhatikan setiap gerakan Luo Qingfeng untuk memecahkan formasi. Raut wajah Luo Qingfeng menjadi semakin rileks. Setiap kali, pertama-tama dia memastikan posisinya dengan mengamati cermin virtual, kemudian setelah perhitungan dan analisis yang cermat, dia mengambil beberapa langkah dengan percaya diri. Kemudian amati dan konfirmasi kembali serta hitung kembali. Setelah beberapa saat, Luo Qingfeng telah maju sekitar 10 meter dalam formasi. Sebagai pengendali formasi, Xia Ruofei dapat melihat dengan jelas. Dia tahu bahwa Luo Qingfeng mungkin hanya perlu berjalan 3 hingga 5 meter untuk keluar dari barisan yang terperangkap. Luo Qingfeng jelas tahu bahwa dia sedang bergerak di jalan yang benar, dan itu hanya beberapa langkah lagi dari kesuksesan, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa perhitungan dan analisis, Luo Qingfeng mengambil langkah maju ke kanan dengan penuh percaya diri. Saya akan menunggu kesempatan ini. Xia Ruofei mencibir dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, pikirannya bergerak sedikit, dan kekuatan mentalnya telah mengkomunikasikan susunan yang diatur di ruang beton. Kaki Luo Qingfeng belum menginjak tanah, dan sedikit peringatan segera diberikan padanya, perasaan menggigil di tulang punggungnya. Dia hampir menggerakkan kakinya tanpa sadar, tubuhnya berputar 90 derajat, dan dia bersandar dengan cepat. Jian Mang yang ganas muncul dari udara. Jian Mang ini sangat tajam, seolah-olah seluruh ruangan akan tercabik-cabik. Jian Mang ini dicincang langsung ke arah Luo Qingfeng. Jika bukan karena dia merasakan datangnya bahaya ekstrim sebelumnya, itu mungkin telah terbelah dua oleh Jian Mang ini dari atas ke bawah. Tubuh Luo Qingfeng berputar 90 derajat sambil bersandar, menghindari Jian Mang sama berbahayanya. Sebelum Luo Qingfeng tenang, yang kedua dan ketiga, ada 5 pendekar pedang yang memancar ke arahnya dengan kecepatan sangat cepat dari arah yang berbeda. Luo Qingfeng kiri dan kanan, nyaris menghindari mereka berempat. Pada saat ini, kekuatan lamanya telah habis dan kekuatan baru tidak digunakan. Tubuhnya dalam keadaan kaku, dan pedang terakhir terbang ke arahnya. Lagi pula dia tidak bisa menghindarinya. Tetapi bahkan Xia Ruofei pun harus mengagumi ketenangan Luo Qingfeng ketika dia menghadapi kesulitan. Jian Mang terbang sangat cepat dan sampai ke Luo Qingfeng hampir dalam sekejap. Luo Qingfeng mengorbankan pedang terbangnya hampir tanpa disadari. Begitu Fei Jian muncul, Jian Mang sudah maju ke depan. Hanya mendengarkan suara, ding, Fei Jian langsung terkena oleh Jian Mang, dan di bawah turbulensi, Jian Mang juga meleset dari jangkauan serangan. Pada akhirnya, hanya luka tembus yang tersisa di bahu Luo Qingfeng. Lukanya langsung tembus, dan terlihat sangat menakutkan, namun bagi praktisi, luka seperti itu bukanlah apa-apa. Jika Anda menggunakan obat mujarab, Anda bisa pulih secepatnya. Faktanya, selama kepala dan dantian tidak terluka, tidak ada apa-apa bagi praktisi. Setelah Luo Jianfeng membawa Jian Mang, dia tidak berani tinggal di sana lagi. Dia memantul bolak-balik ke arah sebelum meninggalkan area serangan Jian Mang. Jian Mang tampaknya spiritual. Ketika Luo Qingfeng keluar dari area tetap, dia menghilang tanpa jejak. Wajah Luo Qingfeng menjadi sedikit bermartabat, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, arah Kunwei adalah jalan buntu. Bagaimana ini mungkin? Dia pada dasarnya baru saja menganalisis susunan mengantuk.
Dapat dikatakan bahwa jarak menuju kesuksesan sangatlah dekat, namun langkah kaki barusan telah membuatnya sangat malu dengan serangan tersebut dan jika dia terluka, jika dalam kasus seorang murid yang datang ke level yang lebih rendah, tidak ada yang bisa bertahan, serangan tadi. Apakah ini masih berupa serial arai? Luo, King Feng berkata dengan sungguh-sungguh pada dirinya sendiri, tidak. Aku hanya belum keluar dari barisan yang terperangkap, mengapa aku memicu barisan pembunuh yang mengerikan itu? Apakah barisan itu masih bersarang bersama untuk mematahkan kepalanya? Faktanya, selama si Ruofei punya pemikiran, susunan magis, susunan pembunuh, susunan yang hilang, dan susunan mengantuk itu sepenuhnya ditumpangkan, apalagi memanggil susunan pembunuh untuk sementara. Kun Wei tidak bisa pergi ke arah. Luo King Feng mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu kita hanya bisa menerobos ke arah lain, tapi ini jelas merupakan jalan buntu di area lain. Luo King Feng melakukannya tidak berharap bahwa segalanya akan menjadi begitu rumit. Dia baru saja menginjakkan kaki di Pulau Taoyuan dan akan menerima upacara sebesar itu. Luo King Feng duduk dengan tenang bersila di tanah, dengan lancar menjalankan metode unik, bintang, Xingzong, aura di tiang terus-menerus ditarik, dan semua pori-pori tubuh juga terbuka. Setelah aktivasi, aura yang menyatu juga menembus meridiannya. Meskipun Luo King Feng masih memiliki sedikit pemikiran, mengingatkannya akan situasi di sekitarnya, dia tidak menyadari bahwa kabut di sekitarnya telah berubah secara diam-diam. Lagi pula, dia tidak bisa selalu menatap cermin Kansuan saat dia berlatih, apalagi di Xia Ruofei di bawah kendali yang disengaja. Arah eksplorasi cermin virtual, kabut pada dasarnya mempertahankan keadaan stabil, dan tidak ada perubahan dari momen sebelumnya. Tanpa disadari, terdengar rengekan tangis di kedalaman kabut. Luo King Feng, yang sedang berlatih, tidak menyadari kelainan tersebut. Setelah rengekan masuk ke telinganya, tubuhnya sedikit bergetar, dan pikirannya tiba-tiba muncul selama lebih dari 100 tahun. Setiap adegan mengolah jalan. Di zaman kuda tandus dan liar itu, kerabat berpisah, teman kehilangan kontak. Bahkan seluruh desa berubah menjadi bumi hangus. Setelah memasuki Shizongzong, dia bekerja keras setiap hari dalam aura yang kaya, dan meskipun ada api dari dunia luar, dia tetap menutup telinga dari jendela. Dia memulai dari murid akrobatik tingkat rendah, dan selangkah demi selangkah melalui usahanya sendiri, menonjol dalam persaingan sengit Xingzong, dan akhirnya mewarisi jubah kepala lama. Pengalaman penting dalam hidupnya selama lebih dari 100 tahun, serta beberapa momen tak terlupakan, terlintas di benaknya seperti kilas balik di film. Pada akhirnya, semua gambar itu dipecah, lalu dirangkai kembali menjadi seorang wanita parubaya yang mengenakan kain tambal sulam. Wanita parubaya ini berusia awal 40-an, namun kedua saudara perempuannya sudah pucat, kerutan di sudut matanya juga sangat terlihat, dan kulit di salah satu tangannya sangat kasar. Ini adalah tanda tahun-tahun yang tersisa dari tahun-tahun kerja. Ketika wanita parubaya ini muncul, tubuh Luo King Feng tidak bisa menahan gemetar lembut, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia sepertinya lupa bahwa dia terjebak dalam deretan besar Pulau Taoyuan, lupa bahwa dia sebenarnya sedang berkultivasi dan jelas merupakan ilusi di depannya, tetapi dia tidak dapat menyingkirkannya. Sebenarnya adalah alam bawah sadarnya sendiri dan memang demikian, tidak ingin menyingkirkannya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat wanita parubaya ini, tetapi dia memiliki rasa keakraban dan kedekatan dari hati, dan wanita ini sangat mirip dengan ibunya, dan identitasnya secara alami keluar. Ibu, gumam Luo King Feng dengan suara bergetar. Wanita parubaya itu memandangnya dalam-dalam dan berkata, "Xiao Tao, kamu benar-benar kejam. Biarkan saja kami seperti ini, itu akan memakan waktu lebih dari 100 tahun. Xiao Tao adalah nama panggilan Luo King Feng. Nama aslinya adalah Luo Song Tao. King Feng hanyalah nama yang diberikan kepadanya oleh tuannya setelah memasuki Xingzong. Ini diberikan oleh generasi Xingzong. Ada kata yang jelas dalam nomor Tao, dan dia juga disebut Tao King Feng di dunia latihan. Julukan ini tidak pernah dipanggil selama lebih dari 100 tahun. Luo King Feng mendengarkan kata-kata ibunya, dan merasa tidak nyaman di hatinya. Dia berlutut di tanah dan menggaruk kepalanya sambil berkata, "Ibu, anak itu tidak berbakti. Setelah dipisahkan darimu, aku dibawa kepadamu oleh tuannya. Memilih sekte bintang, kami tidak diizinkan untuk turun gunung sampai budidaya berhasil.
Setelah saya akhirnya mencapai lantai 4 penyulingan gas, setelah memenuhi syarat untuk keluar, saya tidak menunda hari dan turun untuk mencari Anda, aku tidak dapat menemukanmu sama sekali. Desa kami telah hilang dan telah menjadi tanah hangus. Wanita parubaya itu tampaknya tidak puas dengan penjelasan Luo Qingfeng. Dia hanya memandang Luo Qingfeng dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata, Xiao Tao, kita berada di bawah bumi yang hangus itu. Hari itu desa menyerbu masuk untuk mencari tentara, seluruh desa telah terbakar. Kita semua di desa, tidak ada yang lari dan terkubur di bawah tanah hangus. Xiao Tao, kami telah menunggumu selama lebih dari 100 tahun. Petik 2. Ketika Luo Qingfeng mendengar kata-katanya terpesona, tubuhnya semakin menggigil, dan semangatnya perlahan mulai terlihat kecenderungan untuk lepas kendali. Xia Ruofei, yang bersembunyi di sebelahnya, tidak tahu apa yang dialami Luo Qingfeng dalam susunan magis susunan Xuan Xingqing, tetapi hanya melalui media suara ajaib untuk membiarkan orang-orang yang terperangkap di dalamnya menjadi keadaan terhipnotis, dan maka setan akan masuk dengan imajinasinya. Oleh karena itu, setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda, namun itu pasti merupakan hal yang paling tidak dapat dimaafkan atau paling tidak terlupakan dalam hidup mereka. Xia Ruofei melihat tubuh Luo Qingfeng semakin gemetar, dan wajahnya menjadi merah, seolah-olah dia bisa melakukan sihir kapan saja. Xia Ruofei merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, dia tidak menyangka bahwa fantasi susunan Xuan Xuanxing begitu kuat. Mengetahui hal ini, Anda tidak perlu mengorbankan barisan yang bermasalah terlebih dahulu untuk menjelajahi jalan. Bukankah lebih baik langsung ke arai ajaib? Xia Ruofei berkata diam-diam di dalam hatinya. Ketika Xia Ruofei menantikan gangguan mental Luo Qingfeng, dan dia bisa memanfaatkan kekosongan, Luo Qingfeng tiba-tiba merasakan sedikit kesejukan di dadanya, dan napas dingin mengalir dari dadanya ke tubuhnya. Otaknya menjadi jernih. Wajah Luo Qingfeng berubah, dan dia tiba-tiba berdiri, menutup pendengarannya dengan tegas, lalu meletakkan tangannya ke dalam pelukannya, dan mengeluarkan liontin bintang. Liontin ini diukir dengan 3 garis gelap. Token kepala Xingzong, yang juga merupakan harta paling berharga yang diwarisi dari Xingzong, dikendalikan oleh kepala semua generasi. Luo Qingfeng melihat 3 garis gelap pada liontin itu, salah satunya tidak ada secara spiritual, dan ada beberapa retakan yang lebih tipis dari rambut di sekitar garis gelap tersebut. Wajah Luo Qingfeng menjadi lebih berat. Ini adalah harta karun simen. Jika bukan karena liontin bintang yang mengeluarkan nafas sejuk pada saat dia terjebak dalam api, dia mungkin telah hancur sebagai orang yang tidak terpakai, dan dia bahkan mungkin langsung kehilangan nyawanya. Tepat setelah ini, garis-garis gelap pada liontin bintang jelas-jelas rusak, dan salah satunya akan segera hilang. Hal ini membuat Luo Qingfeng sangat tertekan. Ketika dia baru saja mengambil alih posisi memilih Xingzong, ada 4 garis gelap di liontin itu. Kemudian, dia disergap dalam suatu pertempuran dan diserang oleh musuh. Tiba-tiba dia terluka parah. Saat itu, liontin bintang ini juga aktif mengeluarkan sedikit kesejukan, sehingga lukanya bisa pulih dalam waktu yang sangat singkat dan bisa lepas dengan lancar. Baru setelah itu, garis-garis halus pada liontin bintang menjadi 3, dan satu lagi menghilang setelah mengeluarkan nafas dingin. Dan sekarang, jelas garis halus lainnya akan segera hilang. Dalam pandangan Luo Qingfeng, liontin bintang ini hampir sama dengan 3 nyawa. Ini benar-benar menyelamatkan nyawa di saat kritis. Dia tidak menyangka bisa mengkonsumsinya dengan mudah. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasakan sakit. Luo Qingfeng tidak menyangka formasi di Pulau Taoyuan begitu berbahaya. Pemahamannya tentang formasi Texuan Xuanxing berasal dari formasi konfederasi. Pengenalan koleksi-koleksi ini tidak begitu detail. Secara alami, dia tidak dapat menyelesaikan masalah dari akarnya dan langsung menghancurkan seluruh formasi. Namun, tidak sulit bagi Luo Qingfeng untuk berdiri diam dan menunggu hingga susunannya gagal. Dia tidak pernah menyangka bahwa perubahan dalam susunan besar ini akan begitu berbahaya sehingga dia tanpa sadar terkena serangannya. Luo Qingfeng tiba-tiba mengambil cermin kansuan dan terus melihat sekeliling. Xia Ruofei sebenarnya tidak bersembunyi jauh. Dia berpikir bahwa Luo Qingfeng akan segera jatuh ke dalam keadaan gila di bawah pengaruh iblis, bahkan jika dia tidak masuk ke dalam sihir, jadi dia bersiap untuk mengambil Luo Qingfeng dalam satu gerakan. Tanpa diduga, Luo Qingfeng tiba-tiba sadar. Selain itu,
Proses Luo Qingfeng melihat liontin itu sebenarnya sangat singkat, lalu dia mengambil cermin Kansuan dan melihat sekeliling. Secara kebetulan, arah pertama yang dilihat Luo Qingfeng secara acak adalah tepat di mana Xia Ruofei berada. Dia bersembunyi dalam formasi di bawah naungan kabut, dan melihat Luo Qingfeng bangun, dia merasa sedikit terkejut, jadi perhatiannya sedikit rileks pada saat itu. Ketika Luo Qingfeng melirik cermin Xuanxing, Xia Ruofei benar-benar menyadarinya untuk pertama kalinya, dan langsung menggunakan gaya tubuh langkah Piao Ping, dengan cepat mengubah arah, dan bersembunyi di kedalaman susunan. Xia Ruofei tidak bisa tidak merasa tertekan. Metode Luo Qingfeng jauh lebih kaya dari yang dia bayangkan, dan beberapa di antaranya tidak terkalahkan. Tampaknya biksu zaman Jin dan manapun tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, Luo Qingfeng masih melihat ke arah lain dengan cermin virtual, namun nyatanya dia telah memicu lautan badai. Meskipun respon Xia Ruofei sangat cepat, penglihatan para biksu di zaman Jin dan juga sangat baik. Begitu cepat, Luo Qingfeng telah melihat setengah sosok menghilang dalam sekejap. Meskipun Luo Qingfeng tetap tenang, alisnya menyempit. Seseorang dalam formasi. Bagi Luo Qingfeng, ini benar-benar berita yang membuatnya merasa sangat tidak menyenangkan. Dari awal susunan besar hingga saat ini, Luo Qingfeng selalu merasa bahwa ini harus menjadi permulaan metode pembentukan yang terputus-putus, dan dalam hal umur fasilitas tersebut, metode pembentukan ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama bahkan jika dia ingin mempertahankan perkiraannya, yang juga merupakan ketenangan pikirannya. Duduk dan berlatih sambil menunggu motivasi maksimal hingga matriksnya runtuh dengan sendirinya. Tetapi ketika saya melihat seseorang dengan jelas, segalanya menjadi rumit. Luo Qingfeng menatap ke arah menghilangnya Xia Ruofei tadi, otaknya berputar dengan cepat. Situasi di Pulau Taoyuan sudah sekian lama tertunda dan belum ada kabar. Kemarin, Zheng Yongshu langsung melaporkan kabar terbaik kepadanya, pembentukan Pulau Taoyuan tidak dimulai awal dan akhir, namun ketika mereka mendarat di pulau tersebut, hal tersebut wajar saja. Ini dimulai secara tiba-tiba, Zheng Yongshu, seorang praktisi dengan formasi yang baik, menjadi tidak koheren ketika menghadapi susunan yang sulit, dan perilakunya bahkan lebih konyol. Dia menerobos ke dalam barisan dan tidak mengucapkan pesan apapun. Dengan begitu banyak keraguan yang disebutkan di atas, Luo Qingfeng mengabaikannya secara selektif atau tidak peduli. Sekarang dikombinasikan dengan penampilan sosok ini, Luo Qingfeng merasa bahwa konteks pemikirannya secara bertahap menjadi lebih jelas. Masih belum ada respon di kedalaman formasi. Luo Qingfeng menunjukkan sedikit cibiran. Dia berbalik dan mengeluarkan manik yang memancarkan kengerian. Vitalitas Jin dan Qi yang sangat besar tertanam dalam manik ini tanpa syarat. Meskipun Xia Ruofei bersembunyi jauh, ketika Luo Qingfeng mengeluarkan manik itu, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Dia mencium bau napas yang berbahaya. Xia Ruofei tidak ragu-ragu untuk berjalan melalui formasi, dan dalam sekejap, dia sampai di ruangan beton tempat susunan inti ditempatkan. Segera setelah itu, dua jari Xia Ruofei muncul, dan semua kekuatan mental jatuh ke dalam permainan. Arai Taixuan Xuanxing yang masih berjalan perlahan mempercepat kecepatan operasi pada saat yang sama, tetapi juga melompat keluar dari siklus swasembada dan menyerap energi kristal di dalam alur. Hampir pada saat yang sama ketika Xia Ruofei menyelesaikan rangkaian operasi ini, Luo Qingfeng juga menyelesaikan proses akumulasi energi. Ada sedikit rasa sakit di matanya, tapi tak lama kemudian cahaya yang ganas keluar, dan tangannya terangkat. Manik yang mengerikan itu terlempar keluar. Manik itu seperti kilatan petir. Ia melintasi busur dan secara akurat mendarat di dekat posisi simpul metode matriks. Baru saja Luo Qingfeng mendeteksinya melalui cermin virtual, tapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk menerobos. Tentu saja, dia hanya mengeksplorasi situasi lokal dari metode pembentukannya. Untuk seluruh formasi Taixuan Xuanxing, level formasinya tidak cukup untuk dipahami sepenuhnya, jika tidak, dia tidak akan jatuh ke dalam keadaan pasif begitu cepat. Xia Ruofei awalnya ingin memutar metode formasi, tetapi baru saja menyelesaikan pekerjaan penguatan, dan Luo Qingfeng sudah mulai dari sana. Dalam sekejap mata, manik itu menghantam elemen susunan itu, meledak menjadi energi yang sangat besar, seperti ledakan bom nuklir. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang mulai memancar keluar dari pusat ledakan.
Xia Ruofei merasa gendang telinganya hampir retak, dan seolah-olah seluruh Pulau Taoyuan sedang mengalami gempa bumi, semburan cahaya besar berkedip setelah penguatan. Energi yang terakumulasi dari awal pembentukan hingga saat ini terkuras dengan cepat, dan baru saja berada di pusat ledakan. Posisi titik-titik, matriks metode matriks jelas mendekati batas dengan cepat, dan sepertinya runtuh. Setelah arai Taixuan Xuanxing beroperasi, dapat dikatakan tidak ada habisnya. Tidak peduli titik mana yang diserang, ia sebenarnya bertarung melawan seluruh barisan besar. Energi di bagian lain formasi terus mengalir membentuk satu kesatuan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, seorang biksu di masa-masa awal Jin Dan, meskipun dia bermain di level ekstra, kecil kemungkinannya untuk merusak formasi tersebut. Namun terdapat pengecualian, yaitu energi terkonsentrasi pada titik tertentu dengan energi yang berkali-kali lipat lebih besar daripada yang dapat ditahannya, sehingga energi bagian lain dari matriks tidak dapat diisi ulang pada waktunya, bahkan pengisian ulang tidak dapat dipertahankan, seiring dengan tingkat konsumsi. Secara teoritis juga mungkin untuk dihancurkan, dan seluruh tubuh terpengaruh oleh satu pukulan. Begitu suatu titik runtuh, kemungkinan besar akan menyebabkan reaksi berantai. Inilah yang disebut metode pemutusan dengan paksa. Namun, hanya mengandalkan budidaya Luo Qingfeng, bahkan jika menggunakan susu, tidak mungkin melakukannya. Namun, Xia Ruofei tidak menyangka Luo Qingfeng memiliki kartu hall seperti itu. Manik yang dia keluarkan masih bisa merasakan kengerian mengerikan yang terpancar, meski jaraknya berjauhan. Xia Ruofei tidak tahu apa itu, tapi secara tidak sadar masih mengikuti persepsi batinnya tentang bahaya. Dia bergegas ke susunan inti secara langsung untuk pertama kalinya untuk mengubah pasokan energi matriks menjadi pasokan kristal elemen, dan pada saat yang sama memperkuat metode matriks. Namun gerakannya masih setengah lambat. Sebelum dia bisa memutar simpul formasi, dia diserang langsung oleh manik itu. Xia Ruofei melihat bahwa pada titik di mana simpul formasi diserang, bahkan kekosongan energi pun terbentuk, dan energi di bagian lain sudah terlambat untuk diisi ulang. Selain itu, gelombang kejut masih menyebar keluar, dan bagian lain dari metode susunan juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa mungkin hanya perlu beberapa saat hingga susunannya runtuh secara lokal. Situasi tiba-tiba menjadi sangat suram. Xia Ruofei tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia melangkah maju ke susunan inti. Dia menekan satu telapak tangan pada susunan itu tanpa ragu-ragu, dan terus-menerus memasukkan energi sebenarnya ke dalamnya. Pada saat yang sama, pikirnya, dan telapak tangan lainnya sebuah kristal Yuan muncul di tengah. Sambil menyuntikkan energi ke metode matriks dengan kecepatan tercepat terlepas dari konsumsinya, dia masih menjalankan Avenue of the Road untuk menyerap aura dalam kristal Yuan. Dalam kasus penggunaan ganda, ini akan menjadi sedikit lebih buruk. Masuk ke dalam keajaiban. Tapi Xia Ruofei tahu situasi saat ini serius, jadi dia tidak ragu sama sekali, jadi dia memilih untuk tidak ragu. Truki juga merupakan energi yang sangat murni, bahkan lebih murni dari Reiki. Dalam arti tertentu, Truki adalah produk Reiki yang mengalir melalui meridian dan pemurnian di dantian. Dari aspek kemurnian energi memang benar adanya. Ini lebih tinggi dari Reiki. Hanya saja energi sejati tidak bisa langsung ditanamkan ke praktisi lain, karena energi spiritual diubah menjadi energi sejati setelah praktisi bertransformasi. Faktanya, hal itu telah membawa nafas bagi praktisi, dan praktisi lain biasanya tidak dapat menyerapnya. Namun, tidak ada batasan untuk arai besar, asalkan energinya dapat diserap. Xia Ruofei menjalankan mentalitas, keputusan di jalan, dengan gila-gilaan. Meridian di tubuh juga diregangkan hingga ekstrim, dan aura mengalir melalui meridian seperti sungai, sementara sisi lain terus-menerus menuangkan energi sebenarnya ke dalam susunan inti, dan cepat dibawa ke tempat paling berbahaya. Setelah pesona matriks yang goyah diisi kembali dengan energi, setelah beberapa kali guncangan, itu mulai stabil. Ketika Luo Qingfeng melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, lalu melintas dan memukul posisi simpul formasi dengan telapak tangan yang berat. Biksu awal Jin dan memberikan pukulan telak. Di masa normal, dia mungkin tidak bisa menghilangkan pesona ini, tapi sekarang pesona itu sudah menjadi akhir dari panah yang kuat. Awalnya didukung oleh energi masukan tambahan Xia Ruofei.
Luo Qingfeng tampaknya menjadi orang terakhir yang menghancurkan unta itu. Dengan satu telapak tangan, simpul itu mulai retak, dan retakan itu terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan menyebar. Xia Ruofei mengetahui semua situasi dalam game, dan dia merasakan situasi ini untuk pertama kalinya. Namun, semakin kritis saat ini, Xia Ruofei menjadi semakin tenang. Dia tidak panik karena pesona yang rusak, tetapi dengan cepat melepaskan kekuatan mentalnya untuk mengontrol susunan dan memobilisasi sirkulasi susunan. Luo Qingfeng juga sangat berpengalaman di sana. Setelah pesonanya dipatahkan, dia terbang tanpa ragu-ragu sepanjang rute yang telah dia jelajahi sebelumnya. Arahnya persis ke ruang semen tempat Xia Ruofei berada. Meskipun Luo Qingfeng tidak dapat sepenuhnya mengeksplorasi misteri susunan Taixuan Xuanxing, dengan eksplorasi metode matriks lokal dan pengalaman yang kaya, dia tetap memilih jalur yang paling benar. Wajah Xia Ruofei agak pahit. Dia tidak mengharapkan variabel terbesar. Itu sebenarnya adalah manik yang diambil Luo Qingfeng. Ekspresi menyakitkan Luo Qingfeng juga dapat dilihat, jika tidak dipaksa atau bahkan mencapai titik hidup dan mati, Luo Qingfeng pasti enggan untuk mengeluarkan manik ini. Dapat dilihat bahwa benda ini pasti sangat berharga, dan sebagian besar itu sekali pakai. Tapi bagaimanapun juga, situasi saat ini adalah seperti ini. Luo Qingfeng telah memecahkan bagian dari metode arai dari arai Taixuan Xuanxing, dan metode matriks transfer Xia Ruofei sendiri tidak begitu cepat. Selain itu, bagian dari node ini dihancurkan. Terdapat pula kelambanan tertentu dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, jadi efisiensinya sedikit lebih rendah. Dalam kabut yang melonjak, berbagai metode pembentukan pertahanan susunan Taixuan Xuanxing terus berubah posisi. Xia Ruofei bahkan tidak ingin memasukkan Qi-nya ke dalam arai secara umum, dan bahkan dengan mengorbankan Dantian, dia mulai merasa pingsan. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menyerap aura Yuan Jing yang sangat kaya di telapak tangannya, dan terus-menerus menjalankan keputusan di jalan. Xia Ruofei mengabdikan dirinya untuk mengendalikan metode formasi. Dia bahkan tidak menyadarinya, karena budidaya dan konsumsi intensitas tinggi pada saat ini, alam besar yang sangat kokoh mulai mengendur. Ini seperti pintu yang berat, yang sebelumnya tidak dapat didorong, tetapi sekarang benar-benar membuka celah yang sangat kecil. Meski celahnya kecil, namun nafas di dalam pintu sudah bisa tercium. Namun, Xia Ruofei tidak menyadari bahwa dia masih menjalankan Avenue of the Road dengan kecepatan tinggi, dan pada saat yang sama, dia terus memasukkan energi sebenarnya ke dalam susunan inti untuk mempercepat pengoperasian metode susunan. Luo Qingfeng seperti dewa biasa saat ini. Tuhan memblokir Buddha dan memblokir Buddha. Terlepas dari apakah itu susunan magis, susunan mengantuk, atau susunan pembunuh, tidak ada waktu untuk menutupnya sepenuhnya. Budidaya Luo Qingfeng relatif tinggi, jadi dia menerobos kekuatan sepenuhnya dan dengan cepat bergegas ke depan ruang semen. Luo Qingfeng melihat bahwa tidak ada jejak kabut di sekitar ruang semen, dan dia pertama kali melirik sedikit, dan kemudian menunjukkan cibiran kejam. Akhirnya menemukanmu, murid Yongshu. Luo Qingfeng mengucapkan kata demi kata. Berdasarkan level formasinya, wajar jika ditebak bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah inti dari formasi, dan pengontrol formasi tentunya berada di sebelah formasi. Namun, sampai sekarang, Luo Qingfeng mengira bahwa Zheng Yongshu lah yang baru saja mengendalikan formasi. Kemarahan di dada Luo Qing membara dalam kobaran api, dan pada saat yang sama ada semacam kebanggaan baginya, lagi pula, dia telah memecahkan susunan Taixuan Xuanxing sendirian. Meski harga yang harus dibayar juga mahal, setidaknya hasilnya cukup bagus. Bagaimana level formasi ini bisa terlalu mudah untuk dipecahkan? Luo Qingfeng merasa formasi Zheng Yongshu terbatas, dan pada saat yang sama, metode formasinya belum stabil. Dia percaya bahwa setelah mengambil alih Pulau Taoyuan, dia mengambil kendali formasi secara langsung, yang pasti akan meningkatkan kekuatan formasi. Saat memikirkan masa depan yang cerah, kemurungan Luo Qingfeng juga hilang. Kehilangan manik-manik itu membuatnya tertekan, tetapi akan bermanfaat jika menukarnya dengan harta karun budidaya seperti Pulau Taoyuan. Luo Qingfeng berhenti sejenak, lalu melambai langsung ke udara. Pintu besi ruangan beton langsung digenggam oleh kekuatan tak kasat mata dan terbang ke samping. Begitu pintu besi dibuka, Xia Ruofei secara alami terlihat oleh pandangan Luo Qingfeng.
Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei, yang sedang memasuki vitalitasnya menuju inti formasi, dan mau tidak mau meliriknya sedikit. Dia menyipitkan mata dan menatap Xia Ruofei, lalu berkata, bukan Zheng Yongshu yang mengendalikan formasi. Aku berkata, dengan level setengah kaitnya, bagaimana dia bisa dikendalikan terlalu jauh, katakan. Siapa kamu? Bagaimana kamu menemukan Pulau Taoyuan? Luo Qingfeng masih sangat waspada ketika seorang pemuda aneh muncul di Pulau Taoyuan, dan level formasinya sangat tinggi. Rupanya, Zheng Yongshu dan Wang Boshan telah mengkhianati Zhongmen dan menoleh ke pemuda di depannya. Yang paling dikhawatirkan Luo Qingfeng adalah pemuda ini memiliki latar belakang Zhongmen. Karena ini setara dengan rahasia Pulau Taoyuan yang telah dibocorkan. Secara khusus, dia menemukan bahwa budidaya Xia Ruofei telah mencapai pemurnian gas tingkat 9, dan dia diam-diam terkejut bahwa dia dapat mengolah pemurnian gas tingkat 9 pada usia yang begitu muda. Luo Qingfeng memikirkannya, ketika dia seusia dengan pihak lain, dia memperbaikinya seolah-olah, dia baru saja memurnikan gas lantai 2. Apakah itu orang yang kuat? Luo Qingfeng merasakan sedikit firasat buruk di hatinya. Namun, Xia Ruofei tidak berbicara, dan masih memejamkan mata dan duduk bersila. Pada titik ini, dia telah berhenti memasukkan Luo Qingfeng yang membuat marah ke dalam susunan inti, dan sudah terlambat untuk memobilisasi susunan tersebut. Namun, Xia Ruofei tidak berhenti mempraktikkan The Avenue Decision. Bukannya dia tidak menginginkannya, tapi dia tidak bisa berhenti. Baru saja, dia memasuki vitalitas dengan segala cara, dan pada saat yang sama, dia menyerap aura yang terkandung dalam elemen kristal dengan kecepatan tercepat dalam metode kerja lari, dan tanpa sadar menyentuh hambatan terbesar dalam periode pemurnian gas. Jika Xia Ruofei mengetahuinya tepat waktu, dia dapat menghentikan perbaikannya terlebih dahulu. Namun, seluruh perhatiannya saat itu terfokus pada formasi, dan dia tidak punya waktu untuk memeriksa situasinya sendiri. Ketika Xia Ruofei menemukan bahwa situasinya tidak normal, terobosan sudah terjadi dan tidak bisa berhenti. Ini seperti kereta yang berat. Jika baru saja mulai berakselerasi, ia masih bisa berhenti, tetapi ketika kecepatannya meningkat secara bertahap, di bawah pengaruh inersia yang sangat besar, kereta ini harus melambat jauh sebelum berhenti. Situasi Xia Ruofei saat ini juga sama. Bedanya dia tidak bisa melambat sama sekali. Vitalitas dalam tubuhnya telah mendidih, terus-menerus mencapai hambatan Xi Wei. Energi murni di Yuan Jing masih mengalir ke meridian. Apa yang bisa dilakukan Xia Ruofei adalah menerobos sesegera mungkin, kalau tidak, dia pasti akan masuk ke dalam iblis. Nasib baik mungkin menjadi orang yang boros dengan kehilangan urat nadinya, bahkan nasib buruk pun akan terbunuh saat itu juga. Meskipun dia mengetahui musuh saat ini, Xia Ruofei masih belum tahu dan tetap berkonsentrasi penuh untuk terus menyerang dan memperbaiki kemacetan. Luo Qingfeng melihat pemuda di depannya duduk bersila di tanah dengan cara yang tidak terduga, tanpa menoleh, dan tidak bisa menahan amarahnya. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mau tidak mau melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidikinya. Hahaha, Luo Qingfeng tidak bisa menahan tawa, kamu benar-benar menerobos. Saat ini, kamu masih memiliki pikiran terobosan. Benar-benar bodoh dan tidak takut. Luo Qingfeng tahu terlalu banyak tentang betapa sulitnya kemacetan selama periode penyulingan gas. Dalam keadaan normal, ia harus melakukan segala macam persiapan dan menyesuaikan kondisi fisiknya ke tingkat yang sangat baik sebelum mencoba menerobos, meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Dan pemuda di depannya sedang membuat terobosan, yang terlalu berlebihan untuk membuat biksu zaman Jin dan di matanya, bukan. Ada senyuman kejam di sudut mulut Luo Qingfeng. Bahkan jika dia berpikir bahwa kemungkinan keberhasilan terobosan Xia Ruofei rendah, dia tidak akan membiarkan Xia Ruofei mencoba cara ini. Sekarang kedua belah pihak adalah musuh yang tak ada habisnya, dan tentu saja dia tidak akan bertele-tele. Setelah Xia Ruofei menerobos, dia akan melawan orang mati. Tubuh Luo Qingfeng berkedip-kedip, dan dia menyapu ke arah Xia Ruofei, dan pada saat yang sama dia mencakar jantung Xia Ruofei.